Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm so happy and I hope you too. Okay, welcome back on my YouTube channel. Thank you for your support. I hope God give a reward for you. And now in this channel, I will talk about expression of giving interaction. I hope you understanding about the material and thank you so much. You always subscribe, like, and comment. Okay, let's check it out. Giving interaction. Interaction text atau giving interaction adalah teks yang di dalamnya mengandung unsur memerintah atau memberi perintah dalam bahasa Inggris yang ditunjukkan kepada orang yang menjadi lawan bicara kita. Interaction text juga bisa dikatakan sebagai imperative sentence yang artinya memerintah, menyuruh, meminta, dan memberi petunjuk pada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Jadi secara singkatnya atau simpelnya, interaction text itu yaitu teks yang bertujuan untuk memerintah atau memberikan perintah dalam bahasa Inggris. Next, di sini ada giving interaction dan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari imperative sentence itu biasanya merajuk pada permintaan, tidak menggunakan subjek. Perintah sudah mengarah ke subjek. Jadi walaupun tidak ada subjeknya, tapi perintah itu atau kalimat yang perintah itu sudah merujuk pada subjek atau mengarah kepada subjek. Menggunakan kata kerja bentuknya bentuk pertama ya, jadi verb 1. Sama dengan simple present tense ya, menggunakan verb 1. Biasanya sering diakhiri dengan tanda seru karena ini bentuknya bentuk perintah dan memiliki kekuatan pada emosi. Jadi seperti gini ya, di sini ada sit down please, silahkan duduk. Jadi benar-benar memerintahkan orang lain untuk duduk. Jadi ada penekanan ya dalam intonasinya biasanya. Selanjutnya ada giving interaction. Di sini ada jenis-jenisnya. Ada command, itu kalimat yang biasanya diakhiri dengan tanda seru yang berisi perintah atau larangan. Jadi ini mah udah jelas ya kalimatnya, kalimat perintah atau larangan dan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, open the window, buka jendela. Close your eyes, tutup matamu. Follow me, ikuti saya. Don't walk without your sandals, jangan berjalan tanpa sendal. Don't drink soda, jangan minum soda. Jadi ini benar-benar larangan atau perintah yang harus kita ikuti atau kita laksanakan. Seperti open the window, buka jendelanya. Maka si penyuruh itu meminta kepada subjek untuk membuka jendela walaupun di situ tidak disebutkan misalnya Sinta please open the door, tapi itu sudah merujuk kepada subjek ya. Selanjutnya ada request atau permintaan. Request adalah kalimat yang berisi permintaan atau permohonan. Biasanya bisa berupa perintah namun sedikit lebih halus tanpa disertai tanda seru. Ini mah lebih lembut dan lebih sopan dari yang tadi ya. Contohnya, could you tell me the truth? Bisakah kamu memberitahuku kebenarannya? Can you ask my mother to come here? Bisakah kamu beritahu mamaku untuk datang ke sini? Would you give me some eggs? Bisakah kamu memberiku beberapa telur? Jadi ini permintaan atau request dari si yang menyuruh kepada subjek, tapi lebih lembut, bahasanya lebih sopan, tidak menggunakan tanda seru dan dengan intonasi yang halus. Nah, contoh selanjutnya ada direction. Direction biasanya lebih ke rambu-rambu lalu lintas ya. Di sini ada direction, itu kalimat yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu seperti pada procedural text yang terdapat perintah secara berurutan dan juga pada teks petunjuk arah. Nah, ini bisa dikatakan dilaksanakan atau digunakan dalam prosedur teks, digunakan juga dalam petunjuk arah seperti turn left, turn right, go fast, cross, at the corner of, opposite, between, next to. Nah, ini di sini contoh-contoh dari direction yang berupa petunjuk arah atau jalan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan ini kalau kalian sulit boleh dicatat biar gampang menghafalkannya.
dengan gambarnya. Oke, next. Di sini ada cara membuat interaction tag. Jadi ada rumus nih ketika kita mau membuat interaction tag. Pertama menggunakan verbal interaction. Verb 1 plus objek. Contoh kalimatnya, lock the door, kunci pintu. Do your job quickly, lakukan pekerjaanmu dengan cepat. Please listen to my explanation before you leave me. Tolong dengarkan penjelasanku sebelum kamu meninggalkanku. Tidy up your bedroom before take a bath. Rapihkan kamarmu sebelum mandi. Jadi ini biasanya verb 1 tambah objek. Verb 1-nya yang seperti yang kita pelajari ya kemarin di simple present tense, di mana kita menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama. Nah, di sini mana aja nih kata kerja pertama? Ada kata do juga di situ termasuk kata kerja pertama. Do your job quickly. Nah, itu juga termasuk ya. Nah, ini cara membuat interaction juga ada nominal interaction. Be plus adjective noun atau adverb kesananya ya. Jadi ada be dulu terus adjective atau pilih noun atau adverb. Contoh kalimatnya be quiet. That baby is sleeping well. Diamlah, bayi itu sedang tidur pulas. Be strong. On step to get final. Be careful. Dan selanjutnya ya, kalian boleh tulis dan baca. Oke, contoh percakapannya di sini kalian boleh baca ya. Mr. Sam, do your take and send me by email. Student, can we send our text tomorrow, sir? No, you have me send me this afternoon. Don't be late. Nah, ini juga ada kalimat ungkapan yang perintah itu atau interaction. Oh, okay, sure. We have to go back now. Okay, be careful. Nah, contohnya tugasnya buatlah dialog yang di dalamnya mengandung unsur kalimat interaction seperti contoh yang di sini ya. Yang ada huruf tebalnya itu namanya interactionnya ya, jenis kalimat interactionnya. Jadi kalian buat contoh seperti ini, tapi tidak dalam kalimat seperti ini ya. Maksudnya dalam contoh kalimat yang lain, tapi mengandung unsur-unsur giving interaction. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan pada materi giving interaction ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian. So, thank you for your attention. Thanks a lot and thank you so much for your support. Subscribe, like, and comment. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.